Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar kitab Uyunul Masailin Nisa ya. Materi yang pertama, ketentuan darah haid. Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadhah atau keluar darah lebih dari 15 hari. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid tetap dihukumi haid. Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Referensinya ada di kitab Fathul Wahhab, juz awal Shahifah 26. Apa saja syaratnya? Yang pertama, yaitu keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Nah, umur ini sesuai dengan tanggal lahir hitungan hijriahnya ya, bukan Masehi. Kalau semisal ada anak yang keluar darah di bawah umur ini, nah berarti itu bukan dinamakan darah haid. Kenapa? Karena syaratnya harus keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Syarat yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari. Nah, kenapa 15 hari? Karena 15 hari di sini masa paling banyaknya haid. Nah, jadi semisal terputus-putus, hari pertama keluar 5 jam. Hari kedua 5 jam. Hari ketiga 5 jam. Nah, tidak keluar terus-menerus. Nah, meskipun terputus-putus, nah jika dihitung, jika dikalkulasi dari awal keluar darah, nah sampai 15 hari, kok ternyata sudah pas 24 jam atau lebih. Nah, sekalipun terputus-putus itu dihukumi darah haid. Syarat yang ketiga, tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus. Jadi dari awal keluar darah, nah itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jika lebih bagaimana? Maka hukumnya akan beda lagi. Nah, yang keempat, keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jadi antara kedua haid, keluar darahnya itu harus ada jarak suci minimal 15 hari. Haid pertama 7 hari ya. Terus suci kok 10 hari, belum nyampe 15 hari. Maka darah yang kedua itu hukumnya akan beda lagi. Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi darah istihadhah. Dari persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa paling sedikitnya haid atau aqallul haidi adalah sehari semalam atau 24 jam. Dan paling lamanya atau aktsarul haidi adalah 15 hari 15 malam. Pada umumnya, setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6 hari atau 7 hari, sehingga masa sucinya adalah 27 atau
23 hari. Namun, ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid tiap 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, seperti yang dialami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini ada dalam kitab Al-Bajuri juz awal Shahifah 112. Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya atau aqallut tuhri adalah 15 hari 15 malam, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam 1 bulan wanita mengalami haid 2 kali, seperti pada awal bulan keluar darah selama 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari, dan keluar lagi selama 3 hari. Maka 3 hari yang akhir saat keluar darah juga disebut darah haid, sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara 2 haid. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut. Nah, untuk rumus-rumusnya saya rangkum di sini ya, biar lebih simpel dan mudah difahami. Rumus yang pertama, rumus A. KD1 ditambah B ditambah KD2 sama dengan dalam lingkup 15 hari. Maksudnya, di sini kan singkatan ya keterangannya. KD1 sama dengan keluar darah. Kalau B itu berhenti, M mandi, QS kodok sholat, PP kodok puasa. Berarti di sini keluar darah pertama ditambah berhenti darah ditambah keluar darah kedua itu hasilnya kalau dihitung atau dikalkulasi masih dalam lingkup 15 hari. Biar lebih paham langsung ke contoh ya. Contoh, keluar darah pertama itu 3 hari. Berhenti darah 3 hari, keluar darah kedua 5 hari. Nah, jadi dikalkulasi 3 tambah 3 6, 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, ketika dikalkulasi semua hasilnya masih dalam lingkup 15 hari, maksudnya agak lebih 15 hari. Jadi hukum keluar darah yang pertama dihukumi haid. Darah yang kedua dihukumi haid juga. Nah, untuk ketika berhenti darah di sini yang 3 hari ada 2 pendapat ya, yaitu qaul as-sahbi ini mengatakan yang 3 hari ini adalah haid waktu berhenti darah. Nah, qaul as-sahbi ini adalah pendapat yang kuat. Sedangkan menurut ulama lain atau qaul talfiq, 3 hari tidak keluar darah ini dihukumi suci. Nah, untuk mandinya kapan saja? Lah, mandinya itu 2 kali ya. Hari ketiga setelah berhenti haid, setelah berhenti keluar darah di KD pertama. Terus, dan hari ke-11 setelah berhenti haid dari keluar darah yang kedua. Kodok puasanya berapa hari? 11 hari. 11 hari. Kenapa? Karena menurut qaul as-sahbi atau pendapat yang kuat, 3 hari ketika berhenti darah ini meskipun berpuasa dianggap sia-sia, jadi harus diqodoi lagi ya. Terus kodok sholatnya itu tidak ada. Sekarang ke rumus B. Rumus B, KD1 ditambah bersih hasilnya kurang dari 15 hari, dan KD2 sebagian darah masih dalam 15 hari, sebagian darah di luar 15 hari. Atau bisa jadi seperti ini, KD1 tambah bersih sama dengan tidak lebih 15 hari, dan bersih ditambah KD2 hasilnya lebih dari 15 hari.
Nah, dan untuk contohnya, berhubung rumus B ini berkaitan erat dengan istihadah, yang mana bab istihadah itu ada di belakang. Jadi kita loncat dulu ya. Sekarang rumus C atau penyempurna masa suci. Rumusnya itu KD1 ditambah B sama dengan tidak kurang dari 15 hari. KD2 ditambah B tidak lebih dari 15 hari. Hukumnya keluar darah pertama dihukumi haid, keluar darah kedua dihukumi istihadah. Nah, contohnya KD1 3 hari. Berhenti darahnya 12 hari. Keluar darah yang kedua itu 3 hari. Jadi KD2 yang 3 hari ini dihukumi istihadah untuk menyempurnakan masa suci. Kan minimal masa suci 15 hari. Jadi KD1 3 hari ini dihukumi haid semua. Dan KD2 berhubung 12 masih jaraknya antara kedua keluar darah belum nyampe 15 hari, maka 3 hari yang KD2 ini dihukumi istihadah untuk menyempurnakan masa suci yang 15 hari. Jadi kodok sholatnya tidak ada, kodok puasanya KD1 ini yang 3 hari yang dihukumi haid, dan mandinya cuma 1 kali di hari ketiga ketika berhenti dari keluar darah yang pertama ini ya. Dan contoh kedua ya, keluar darah pertama 6 hari, bersihnya 9 hari. Keluar darah kedua 2 hari. Jadi keluar darah pertama ini dihukumi haid, dan keluar darah yang kedua dihukumi istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya belum genap 15 hari. Jadi kodok sholatnya tidak ada, kodok puasanya 6 hari ya di KD pertama ini. Dan mandinya 1 kali. Kapan? Ketika berhenti dari keluar darah yang pertama. Itu di hari ke-6. Contoh ketiga, keluar darah pertama 8 hari. Bersih. Berhenti darah 9 hari. Bersih atau berhenti itu sama saja ya. KD kedua, keluar darah kedua itu 3 hari. Jadi KD pertama ini dihukumi haid semua. KD kedua dihukumi istihadah. Kenapa ya sama? Karena pemisahnya belum sampai 15 hari. Jadi 3 hari ini dihukumi istihadah penyempurna masa suci. Kodok sholatnya gak ada, kodok puasanya 8 hari ini di KD pertama ini. Terus mandinya 1 kali ketika berhenti keluar darah yang pertama. Terus ini rumus D ya, rumus yang terakhir. Rumus D, KD pertama ditambah bersih hasilnya lebih dari 15 hari. Terus KD kedua ditambah bersih hasilnya lebih dari 15 hari. Nah, hukumnya KD pertama dihukumi haid, KD kedua sebagian haid sebagian istihadah jika memenuhi syarat. KD kedua itu bisa menjadi penyempurna suci jika tidak lebih dari 15 hari ya. Nah, contohnya KD pertama 3 hari, bersihnya 12 hari. KD kedua 6 hari ya. Nah, 3 ditambah 12 ini sama dengan 15 kan? Lebih dari 15 hari atau lebih. KD1 ditambah bersih. Nah, jadi KD2 ini 3 hari pertama dikali 2 istihadah penyempurna masa suci. Sedangkan sisanya yakni 3 hari dihukumi haid. Nah, contoh lagi. KD pertama itu 5 hari ya. Terus bersihnya 10 hari. Keluar darah lagi yang kedua sebanyak 10 hari. Nah, ini kan jaraknya masih 10 hari. Butuh berapa hari yang mau ke 15? Butuh 5 hari.
Jadi 5 hari pertama dikali 2 ini dihukumi istihadah, dan 5 hari yang kedua dihukumi haid. Kodok sholatnya tidak ada, kodok puasanya 10 hari, dan mandinya 2 kali ya, ketika berhenti dari darah yang pertama ini dan hari ke-25. Berhenti dari 5 hari kedua dikali 2 yang dihukumi haid. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kalian pengen nyatat gitu ya, kalian tinggal ngepost saja ya, soalnya sudah saya foto. Semoga bermanfaat.